Misteri rumah di tanah bekas kuburan massal. Kisah ini diawali dengan satu keluarga yang terdiri dari ayah Pak Santoso, ibu Bu Santoso dan dua anak mereka yakni Lila dan Dimas. Pak Santoso memiliki pekerjaan yang stabil dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor. Di rumah, ia adalah ayah yang penyayang dan suami yang penuh perhatian, meskipun seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk menyadari hal-hal kecil di sekitarnya. Sementara Bu Santoso, 42 tahun, adalah jantung dari keluarga ini. Ia adalah ibu rumah tangga yang ramah dan penuh kasih sayang. Setiap hari, ia mengurus rumah dan memastikan semua kebutuhan keluarganya terpenuhi. Ia juga memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perubahan suasana di rumah, yang membuatnya menjadi orang pertama yang merasakan adanya keanehan di rumah baru mereka. Bu Santoso selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Sedangkan Lila merupakan anak perempuan sulung keluarga Santoso yang berusia 12 tahun. Ia cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan sangat menyayangi adiknya, Dimas. Lila suka membaca buku dan memiliki prestasi yang baik di sekolah. Dan Dimas, merupakan anak bungsu berusia 7 tahun, adalah sosok yang ceria dan pemberani. Ia senang bermain dan selalu penuh energi. Dimas memiliki imajinasi yang hidup, sering kali berbicara tentang petualangan dan cerita-cerita seru. Kini, keluarga Pak Santoso merasa sangat beruntung ketika mereka menemukan rumah besar dengan harga yang sangat terjangkau di pinggiran kota. Rumah tersebut memiliki halaman luas, cukup untuk tempat bermain Dimas dan Lila. Agen properti yang menjual rumah tersebut tampak sangat meyakinkan. Dengan senyum ramah, ia menunjukkan setiap sudut rumah, menjelaskan fasilitas yang tersedia, dan memastikan bahwa rumah tersebut adalah pilihan terbaik untuk keluarga mereka. Setelah beberapa kali kunjungan dan mempertimbangkan tawaran yang menggiurkan, Pak Santoso dan Bu Santoso memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Mereka merasa sangat gembira dengan keputusan itu, membayangkan kehidupan baru yang nyaman dan bahagia di rumah baru mereka. Keluarga Santoso merasa sangat gembira dengan keputusan mereka membeli rumah baru tersebut. Mereka segera pindah dan mulai menata kehidupan baru di rumah besar itu. Halaman luas memberikan ruang yang cukup untuk bermain bagi Dimas dan Lila. Pak Santoso dan Bu Santoso pun merasa nyaman dengan ruang yang lebih luas dan suasana yang tenang. Kehidupan awal mereka berjalan dengan ceria dan seru. Hari-hari berlalu penuh tawa, akan tetapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Hal-hal aneh mulai terjadi di rumah baru mereka. Pada suatu malam, Lila mendengar suara bisikan aneh dari dalam lemari kamarnya. Ia mengira hanya imajinasinya saja dan mencoba untuk mengabaikannya. Namun, ketika suara itu semakin sering muncul, ia mulai merasa ketakutan. Bu Santoso juga mulai merasakan kejanggalan ketika benda-benda di rumah sering berpindah tempat sendiri. Lampu sering berkedip-kedip, dan suara langkah kaki terdengar di lantai atas padahal semua anggota keluarga sedang di lantai bawah. Suatu malam, saat sedang menonton televisi bersama, mereka mendengar suara ketukan keras di dinding, tetapi tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan asal suara tersebut. Gangguan semakin mengerikan seiring berjalannya waktu. Lila sering melihat sosok wanita bergaun putih melayang di sekitar rumah, terutama di malam hari. Pada suatu malam, ketika sedang tidur, Lila merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan saat membuka mata, ia melihat sosok wanita itu berdiri di sudut kamarnya. Ia menjerit ketakutan, membuat seluruh keluarga terbangun. Pak Santoso yang tadinya skeptis, mulai percaya ketika ia sendiri mengalami kejadian aneh, terbangun di tengah malam dengan bekas cakaran di lengannya. Ia mulai khawatir dengan keselamatan keluarganya, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Dimas ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Keluarga Santoso hancur, tak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dokter yang datang tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan, hanya mengatakan bahwa Dimas mengalami serangan jantung mendadak, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada anak seusianya. Setelah kematian Dimas, Pak Santoso memutuskan untuk menyelidiki sejarah tanah tempat rumah mereka berdiri. Ia mulai mencari informasi dari penduduk sekitar dan mengunjungi kantor pemerintahan setempat untuk mencari catatan lama. Dari penelusuran tersebut, mereka menemukan fakta mengerikan, tanah itu dulunya adalah bekas kuburan massal yang dibongkar secara ilegal oleh agen properti untuk dijadikan perumahan.
Mereka juga berbicara dengan tetangga yang menceritakan bahwa rumah itu sudah lama terkenal angker. Beberapa tetangga bahkan menyatakan bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh dan melihat penampakan di rumah tersebut, tetapi tidak berani mengatakannya karena takut dianggap gila. Mereka kemudian mendatangi seorang dukun setempat yang mengkonfirmasi bahwa arwah-arwah yang terusik tak akan pernah tenang hingga mereka diberi penghormatan yang layak. Dukun itu menjelaskan bahwa gangguan yang mereka alami adalah akibat dari arwah-arwah yang marah karena tempat peristirahatan mereka diganggu. Dengan bantuan dukun tersebut, keluarga Santoso melakukan ritual pemulihan untuk menenangkan arwah-arwah yang marah. Mereka membakar kemenyan, membacakan doa-doa, dan menabur bunga di sekitar rumah. Ritual tersebut berlangsung sepanjang malam, dengan harapan dapat menenangkan roh-roh yang terganggu. Setelah ritual itu selesai, gangguan di rumah mulai berkurang. Namun, keluarga Santoso merasa bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Kenangan akan Dimas dan semua kejadian mengerikan yang mereka alami membuat mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Mereka pun memutuskan untuk menjual rumah itu dengan harga murah. Setelah pindah ke tempat lain, keluarga Santoso berusaha melanjutkan hidup mereka. Kenangan akan Dimas tetap hidup di hati mereka. Mereka berusaha mengatasi trauma yang mereka alami dan membangun kembali kehidupan yang normal.